Subhana itu adalah merupakan ungkapan yang paling indah, sebuah ungkapan dari sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Itu setiap kali kejadian-kejadian yang luar biasa, maka kita disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah atau masya Allah. Allah saja ketika mau mengisra mi'rajkan itu mengawali dengan ayatnya dengan sebutan subhanalladzi maha suci Allah alladzi subhanalladzi asra. Kenapa kan Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi kata asra? Asra ini artinya adalah bahwa asra adalah berfaedah kalau di dalam kitab bahasa Arab itu adalah menjalankan. Bukan sekedar jalan tapi menjalankan. Kalau menjalankan berarti ini adalah rencananya Allah, bukan kehendaknya Kanjeng Nabi. Itu. Jadi subjeknya di situ itu adalah Allah dan objeknya adalah Kanjeng Nabi. Kalau subjeknya Allah berarti tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk melakukan apapun asalkan melalui takdirnya Allah. Maka di situ redaksinya menggunakan subhanalladzi asra. Asra ini adalah dari kata saro yang aslinya adalah mempunyai arti perjalanan malam. Artinya Kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah pada malam hari. Diperjalankan dari mana? Yaitu dari Masjidil Haram, mulai dari Makkatul Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai tahu jaraknya antara Masjidil Haram dengan Palestina, dari Mekah ke Palestina itu kalau kita hitung jaraknya itu sekitar 1239. Sampai kok ngerti Pak? Iya, aku mau baru ngocok di internet. 1239 kilo. Waduh. Dan tidak mungkin pada zamannya Kanjeng Nabi itu 1239 itu bisa dilakukan perjalanan dalam satu malam. Karena saat itu belum ada pesawat sing iso melaku kecepatan dalam waktu 1 menit atau 1 detik itu bisa melesat secepat kilat, itu tidak ada saat itu. Kalau saat ini kan mungkin ada pesawat tempur per menitnya itu berapa itu? Kalau pesawat tempur sama kita tahu kecepatannya berapa? Gak ngerti. Itu Kanjeng Nabi. Nek perjalanan saat itu yang ada saat itu ada 2. Berkemungkinan memakai kuda, yang kedua memakai unta. Itu pun perjalanan kalau ditempuh jarak 1239 itu normalnya adalah perjalanan 1 bulan. Perjalanannya berapa? 1 bulan atau sekitar 30 hari. Tapi Kanjeng Nabi perjalanannya dari Mekah Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang jaraknya 1239 itu tidak hanya 5 menit jauh. Bahkan Kanjeng Nabi setelah sampai di Masjidil Aqsa tidak berhenti di situ. Kanjeng Nabi bahkan melanjutkan lagi sampai ke langit 7 yang jaraknya wallahu a'lam bisyarah. Kok iso? Nah, inilah pentingnya kita beragama Islam. Jadi ketika kita beragama Islam itu kita dituntut menerima apapun yang berasal dari syariat, apapun yang berasal dari Allah, apapun yang berasal dari Kanjeng Nabi, itu tidak harus sesuai
disinilah pentingnya yang namanya iman. Di samping itu beragama tidak boleh hanya mengandalkan akal, tapi harus nek wis gak masuk nek gone logika kita, tidak masuk di otak kita, gak iso, itu kemudian kita harus jenengane pasrah, meletakkan akal kita, kemudian kita serahkan kepada Allah. Inilah pentingnya kita berislam. Padahal perjalanan Kanjeng Nabi itu menempuh jalan yang sudah sampai di situ di Masjidil Aqsa, kemudian Kanjeng Nabi sempat sholat 2 rakaat yang diawali atau yang dilakukan dengan cara Kanjeng Nabi menjadi imamnya para anbiya, para rasul saat itu. Saya tak takon jumlah para nabi itu piro? Wakeh Pak pokoknya. Jumlah para nabi semuanya kalau kita hitung itu ada sekitar 114.000 nabi. Kalau rasul itu sekitar, kalau rasul yang kita ketahui kan ada 25, tapi sebenarnya rasul itu lebih dari itu, 313. Nah, 313. Tapi semua rasul itu tidak harus menerima yang namanya mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran kitab, tidak semuanya. Bahkan hanya 4 yang kita ketahui nabi atau rasul yang menerima mushaf atau lembaran-lembaran dari Allah atau dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ketika di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi sempat sholat 2 kali 2 rakaat dan diikuti oleh beberapa nabi atau rasul yang sudah meninggal. Setelah itu kemudian melanjutkan Kanjeng Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah melewati daripada apa? Daripada langit 7. Jaraknya piro? Jaraknya wallahu a'lam. Tapi ini ketika sampai Kanjeng Nabi sudah selesai kemudian diceritakan oleh sahabatnya, ini adalah sing jenengane coba. Sahabat itu benar-benar iman temenan kalau Kanjeng Nabi itu ora. Ini nanti disisir dengan kejadian ini. Nek imannya benar-benar kuat kalau Kanjeng Nabi, pasti dia akan imannya semakin tebal. Tapi nek kapan imannya hanya tipis-tipis, maka mereka menjadi munafik, keluar dari Islam. Mergo tidak mempercayai dengan keadaan yang tidak masuk rasional. Benar, ketika Kanjeng Nabi sudah pulang sampai di rumahnya kembali, ketika Kanjeng Nabi cerita bahwa tadi malam itu saya diisrokan, diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat oleh Allah sampai ke langit 7 dan sampai bertemu dengan Allah secara langsung. Ini bahkan orang-orang yang imannya setengah-setengah ini menganggap Kanjeng Nabi gila. Akhirnya dia keluar dari Islam. Alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang tebal imannya, termasuk Abu Bakar, dia ketika diberikan cerita oleh orang itu, Kanjeng Abu Bakar bagaimana katanya? Kalau itu yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan kalau itu yang diucapkan atau diceritakan dari Nabi Muhammad itu lebih dari itu, saya tetap percaya. Itu kata siapa? Abu Bakar. Karena dilandasi dengan iman. Tapi kalau kita memang cerna, apakah sampai sekarang bisa ditemukan secara ilmiah enggak kejadian itu kira-kira? Ternyata kejadian itu kalau kita hubungkan dengan ilmiah itu ternyata bisa. Bagaimana? Ternyata begini. Sampai tahu tadi kejadiannya Kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi awalnya saat itu tertidur di sebelahnya apa? Ka'bah. Didatangi oleh malaikat 2, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Israil. Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'rajkan itu didatangi oleh malaikat 2, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Israil. Ketika sudah didatangi, dibangunkan Kanjeng Nabi, kemudian ditidurkan oleh malaikat Israil, dibelah lagi dadanya. Pembelahan dada ini Kanjeng Nabi ini yang kedua kali.
Kanjeng Nabi saat itu usianya sekitar 10 tahun kalau tidak salah. Kanjeng Nabi ketika kecil itu ya pernah medus. Ketika itu masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Disusoni kalau ibu angkatnya sing jenengane Halimatus Sa'diyah. Di belakang rumah itu tiba-tiba ada 2 orang, malaikat Jibril sama malaikat Israil yang memakai baju putih tiba-tiba mendekati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian dibopong, ditidurkan, kemudian dibelah. Disaksikan oleh teman-temannya. Loh, Kanjeng Nabi itu diapakan oleh orang itu? Dibuka hati ini, dibasuh Kanjeng Nabi, diambil yang elek-elek itu, darah kotor-kotor yang ada di dalam hatinya itu dibuang sama malaikat. Dan ini kejadian lagi sebelum Kanjeng Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Setelah datang malaikat Jibril dan Israil itu, kemudian didatangkan lagi namanya makhluk yang bernama buruk. Saiki kita tahu malaikat dan buruk itu dijadikan dari apa? Diciptakan oleh Allah dari apa? Dari nur atau cahaya. Saat ini saya tanya, cahaya itu, kecepatan cahaya, kalau kita belajar di fisika, kecepatan cahaya itu berapa? Per detiknya itu berapa? Ternyata di fisika itu ada bahwa kecepatan cahaya itu jalannya, merambatnya itu 300.000 km per detik. Berapa? 300.000 km per detik. Sampai kok ngerti sih Pak? Pak Koco atau Google sore 300 km per detik. Berarti kalau jarak antara Mekah dengan Masjidil Aqsa yang hanya 1.239, kira-kira ada 1 detik ya? Tidak ada. Ya, ini kelihatan. Setelah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke sana, ke langit 7, itu kalau dihitung, hitungan dari bumi planet kita ke planet yang paling jauh, yaitu Pluto, itu jaraknya berapa? Sekitar 5.600.000 berapa kilometer itu? 5.600.000 berapa kilometer? Nah, itu berarti kalau dari bumi ke Pluto itu kalau 5 miliar, ya, 5 miliar. Sedangkan perjalanan Kanjeng Nabi itu dikatakan adalah di waktu malam. Waktu malam itu berarti dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar itu sekitar 12 jam. Kalau 12 jam kita kalikan 30 detik, 12 jam kali 60 detik kali 60 menit kali 300.000 km, itu ketemunya sekitar 12.400.000 km sekian. Kalau jarak antara bumi dengan Pluto hanya 5 miliar, berarti Kanjeng Nabi bisa melakukan perjalanan 2 kali lipat lebih dari itu. Berarti Kanjeng Nabi sampai di Pluto itu masih kurang waktunya sekitar berapa miliar? Kalau dihitung kecepatannya itu masih beberapa jam. Makanya Kanjeng Nabi kalau ketika sampai di masjid di Sidratul Muntaha sana, Kanjeng Nabi ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dikatakan Kanjeng Nabi saat itu butuh waktu, maka mungkin itu sisanya. Jadi sebenarnya kalau normalnya Kanjeng Nabi perjalanan dengan kecepatan cahaya tadi hanya butuh 10 jam. Sebenarnya hanya 10 jam. Kalau kita hitung dengan hitungan fisika saat ini. Tapi Kanjeng Nabi lah tidak seperti itu. Karena Kanjeng Nabi di sana masih melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Kanjeng Nabi ketika pula Kanjeng Nabi menceritakan, Kanjeng Nabi mendapatkan yaitu oleh-oleh yang berupa sholat 5 waktu. Kanjeng Nabi ketika diutus
diutus atau diberangkatkan malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, bertemu Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian ke atasnya lagi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian bertemu lagi dengan nabi-nabi yang lain sampai pada langit yang ke-6 bertemu Nabi Musa, dan ke-7 bertemu dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika sampai pada langit yang ke-7 Kanjeng Nabi ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, mohon maaf, saya hanya kuat sampai di sini. Karena sampai tugasnya langsung menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha, mohon maaf panjenengan berangkat sendiri, saya tidak kuat. Ini kelasnya siapa? Malaikat Jibril. Berarti kalau kita membandingkan antara manusia dengan malaikat, itu sebenarnya mulia mana? Pasti mulia yang namanya manusia. Nah, kalau ditanya malaikat dengan manusia, mulia manusia. Wong malaikat Jibril itu juga pernah suatu ketika itu ngomong dengan Kanjeng Nabi, "Bu yo tuh nak kepala karo Gusti Allah itu menungso ae, jadi gak ada malaikat." Iri. Mergo napa? Mergo derajate ternyata lebih utama daripada manusia. Kanjeng Nabi tidak menungso. Kanjeng Nabi kuat sampai ke Sidratil Muntaha. Berarti sing jadi guru ini sok Kanjeng Nabi malaikat. Kanjeng Nabi orang malaikat sing jadi guru kita. Nah, yang kuat itu siapa? Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian didhawuhi Kanjeng Nabi, sampai yang mulai sekarang kamu saya wajibkan untuk melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam jumlahnya piro? 50 kali. Ketika itu Kanjeng Nabi kemudian matur 50 kali mundur. Nggih, wis kabeh nyanggupi Kanjeng Nabi mundur. Ketika sampai di langit yang ke-6 bertemu kali Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kanjeng Nabi sampai mau bertemu dengan Allah, dikai oleh-oleh apa? Dikatakan karo Musa, saya dikasih oleh-oleh supaya menjalankan sholat. Ning piro? 50 kali. Yang mau karo anak biwa sampai baca. Saya itu Kanjeng Nabi gak kuat mati sampean. Saya pernah mencoba umatku sing gede-gede, sing kuat-kuat yang mental. Apa meneh sampean sing cilik-cilik ngene. Mental gak kuat. Akhirnya Kanjeng Nabi maksul malih tengene Gusti Allah, minta keringanan, dipotong, dikasih kurningan 555 terus sampai akhirnya dipotong 45-nya. Jadi 5 sholatan. Ngono ae karo Nabi Musa sing dijaluk maneh. Tapi Kanjeng Nabi dawuh apa? Astahyi min rabbil alamin. Aku malu tengene Gusti Allah jaluk keringanan terus-menerus. Inilah akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi wis mulai di rumah nyeritakno kejadian itu dan memberikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Ini adalah berupa sholat 5 waktu kami dikelola panjenengan sami. Artinya bahwa puasa, kemudian zakat, kemudian haji dan lain sebagainya ketika diperintahkan kepada kita melalui Kanjeng Nabi itu melalui malaikat Jibril. Tapi yang namanya sholat itu adalah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Kanjeng Nabi. Oleh karena itu sing jenengane ibadah sholat itu tidak bisa ditawar-tawar untuk ditinggalkan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun posisi kita, kesehatan kita, tetap sholat itu harus ada selama kita masih hidup. Sampai kewajiban sholat kan dengan cara berdiri, betul? Nek gak iso berdiri maka dengan cara nek gak iso duduk maka dengan cara tidur. Gak bisa tidur dengan cara gerakan baca indra kita. Nek gak iso